Kekalahan Arema membuat peta kekuatan di papan atas semakin menarik, apalagi hanya tersisa 7-8 laga lagi, dan jangan-jangan mungkin juara BRI Liga 1 akan ditentukan di laga terakhir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang satu pertandingan big match, super big match di Liga 1, yaitu mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Arema Malang, yang notabene adalah dua kandidat juara. Nah, sebelum teman-teman menyimak video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu, tadi malam super big match antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang ya. Arema yang digadang-gadang ini dua tim ini menjadi salah satu atau salah dua dari kandidat juara ya. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim-tim lain di bawahnya, rasa-rasanya saya melihat hingga pekan ke-26-27 ini atau laga yang tersisa sekitar 7-8 laga lagi, praktis hanya ada 5 tim yang berpotensi untuk juara, yaitu yang pertama Arema, yang kedua Bali, Persib, Bayangkara, dan Persebaya Surabaya. Nah, dari kelima tim ini jaraknya cukup rapat ya. Arema peringkat 1 dengan Bali hanya beda 1 poin, dengan Persib hanya beda 2 poin, dengan Bayangkara beda 2 poin, dan dengan Persebaya bedanya 5 poin. Tapi karena Persebaya tadi malam menang, sehingga bedanya sekarang tipis ya, lebih tipis lah. Tapi Persebaya sekarang, Persebaya dan Arema jumlah pertandingannya lebih banyak daripada Persib, Bali, dan Bayangkara yang akan baru bertanding nanti malam. Jadi hingga video ini dibuat, sekarang Arema masih bercokol di puncak klasemen. Jika Bali United nanti berhasil mengalahkan Persipura, maka Bali United yang akan sementara memimpin klasemen ya. Begitupun jika Persib bisa mengalahkan Persela, Persib akan menggeser Arema ke peringkat 2, dan jika Bayangkara menang juga lawan PSM, Bayangkara akan menggeser Arema juga ke peringkat 3. Jika Persib, Bayangkara, dan Bali menang, Arema akan longsor ke peringkat 3. Nah, ini sangat tipis ya teman-teman bedanya. Jadi para kandidat juara ini sebaiknya untuk lebih berhati-hati, waspada, karena jangankan kalah, hasil seri pun akan merubah peta klasemen ya. Terutama dari peringkat 1 sampai peringkat 4 itu praktis jaraknya hanya 1-2 poin saja teman-teman. Nah, yang menarik dari laga Persebaya Surabaya melawan Arema tentu saja bukan hanya derby Jatim yang selalu berakhir panas, bukan hanya juga duel dua tim yang bertabur bintang, tapi tentu saja adalah rekor tidak terkalahkan Arema selama 23 pertandingan. Jadi sampai laga ke-26 hanya kalah 1 kali, itu pun di laga-laga awal. Ketika itu Arema belum konsisten, PSS Sleman berhasil mengalahkan Arema, tapi sejak saat itu hingga pekan ke-26 tidak ada satupun tim yang bisa mengalahkan Arema. Tentu saja setiap tim yang menghadapi Arema akan semangat ya, ingin bahu-membahu, ingin berlomba untuk mematahkan rekor tersebut. Sama seperti ketika Persib di putaran, mungkin di sesi ketiga lah, sampai sesi ketiga Persib belum terkalahkan, dan memasuki sesi ketiga ketika menghadapi Persija Jakarta, rekor Persib juga terpatahkan ya. Dan begitupun ini ketika memasuki pekan ke-27, akhirnya rekor Arema dipatahkan oleh Persebaya. Jadi rekor-rekor ini dipatahkan oleh rivalnya ya. Persib dipatahkan oleh Persija, Arema dipatahkan oleh Persebaya. Nah, melalui jalannya pertandingan, Arema sebetulnya agak pincang ya, karena tidak diperkuat oleh Carlos Portes. Kalau Carlos Portes seperti yang kita tahu salah satu pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1, dia juga menjadi tulang punggung Arema. Ketidakhadirannya memperlihatkan betapa Arema membutuhkan dia gitu. Bagaimana dia seorang
killer, seorang pembunuh. Jadi bukan berarti striker Arema yang dimainkan Muhammad Rafli ini jelek ya. Muhammad Rafli merupakan salah satu striker lokal yang bagus, tapi terlihat bahwa Portes ini lebih memiliki killer insting gitu. Sejak awal pertandingan ini kedua tim ini bermain cukup hati-hati ya, bermain aman, tidak terlalu banyak menciptakan banyak peluang di babak pertama. Karena apa? Bola terlalu berkutat di tengah, tapi tidak ada peluang yang benar-benar membahayakan di babak pertama ya. Memasuki babak kedua, terutama ketika striker asing Persebaya diganti oleh Samsul Arif, permainan Persebaya lebih cair ya, lebih berbahaya, serangan-serangannya lebih berbahaya, dan puncaknya adalah gol cantik dari striker berusia 37 tahun yaitu Samsul Arif Munif mengecoh Bagas Adi dan melesatkan tendangan yang sangat keras membobol gawang Adelson Maringa. Jadi Samsul Arif ini meskipun usianya masih sudah 37 tahun, tapi kecepatannya, skillnya tetap sama ya. Jadi beruntung Persebaya memiliki striker lokal di tengah hingar-bingar striker asing, di tengah daftar top skor semua striker asing. Persebaya masih memiliki seorang Samsul Arif yang bisa diandalkan, striker lokal, salah satu striker lokal yang masih bisa diandalkan gitu ya. Nah, sebaliknya di Arema, kenapa sih mungkin Arema terlihat tidak maksimal? Tadi selain ketidakhadiran Portes, tentu saja beban ya teman-teman. Karena apa? Beban untuk mempertahankan rekor unbeaten ini sangat berat. Setiap tim yang menjamu Arema tentu saja memiliki motivasi tinggi ingin mengalahkan mereka, dan juga pasti ini berpengaruh terhadap psikis pemain ya. Jadi itu tadi, kekalahan Arema membuat peta kekuatan di papan atas semakin menarik, apalagi hanya tersisa 7-8 laga lagi, dan jangan-jangan mungkin juara BRI Liga 1 akan ditentukan di laga terakhir. Makanya dari kelima tim tadi, Arema, Bali United, Persib Bandung, Bayangkara, dan juga Persebaya, tidak boleh sedikit pun terpeleset. Dan apalagi Persib masih harus bertemu dengan Persebaya dan Arema. Nah, ini akan semakin seru teman-teman. Jadi BRI Liga 1 ini di musim ini sangat ketat, sama halnya seperti di Serie A lah. Di Serie A itu peringkat 1, 2, 3-nya kan jaraknya tipis. Jadi BRI Liga 1 tahun ini cukup menarik ya teman-teman. Dan kalau kita melihat dari permainan ya, saya melihat Bali United dan Arema ini cukup konsisten ya permainannya, meskipun malam tadi kalah. Nah, ini untuk Persib dan Bayangkara harus lebih konsisten lagi untuk apabila ingin menyaingi kedua tim tadi. Nah, mungkin itu dulu teman-teman ulasan bola episode kali ini, dan jangan lupa tetap dukung tim kalian dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang santun. Jangan cemari sosial media dengan komentar-komentar negatif, karena itu sama sekali tidak produktif dan merugikan tim kalian ya. Kembali lagi dan salam olahraga.